Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Nadia Salma, selaku pembicara pertama tim pemerintah. Di samping saya ada Ibu Nur Melda sebagai pembicara kedua, dan di sampingnya lagi ada Ibu Intan sebagai pembicara ketiga. Adapun mosi debat pada kali ini adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Pengertian dari ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Sebagai tim pemerintah, tentu saya sangat setuju pada mosi kali ini. Sebagai pembicara pertama, tentu saya akan menyampaikan pidato substantif saya sendiri, dilanjutkan nanti oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga yang akan menguatkan argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan definisi terlebih dahulu pada mosi kali ini. Adapun ada 3 kelompok kata yang menjadi garis besar pada definisi kali ini. Yang pertama, negara berkembang, yang kedua, potensi maritim, dan yang ketiga, ekonomi biru, strategi ekonomi biru. Pengertian dari negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Sedangkan potensi ekonomi maritim adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Sedangkan pengertian dari strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Baiklah, selanjutnya saya nyatakan bahwa kami tim pemerintah sangat setuju pada mosi kali ini. Adapun alasan mengapa kami setuju pada mosi kali ini akan kami bagi menjadi 2, yaitu dari segi ketersediaan potensi secara umum dan ketidakmungkinan potensi maritim dijadikan potensi untuk membangun bangsa karena itu tidak akan cukup, sehingga perlu pula ditunjang oleh potensi-potensi lainnya sebagai sumber potensi ekonomi. Untuk alasan pertama akan menjadi pidato substantif saya, dan alasan kedua akan disampaikan oleh pembicara kedua, dan pembicara ketiga yang akan menguatkan argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Baiklah, kita masuk pada pidato substantif saya. Potensi ekonomi yang dapat dijadikan dasar atau modal untuk membangun melibatkan berbagai sumber daya alam, sebagai sumber daya laut, migas, pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Negara kita disebut-sebut sebagai negara maritim karena terdiri dari ribuan pulau yang terdapat di atas permukaan laut. Bahkan luas lautan di negara kita melebihi luas daratannya. Maka dengan demikian, kita sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dengan mengandalkan laut dan segala yang berkaitan dengan laut. Ikan yang melimpah ruah, kekayaan lepas pantai yang terdapat di dalamnya bisa kita manfaatkan sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional. Namun tidak dapat dipungkiri banyak kerusakan yang terjadi di dalam laut, seperti pencemaran laut yang masih sangat tinggi, terutama terjadi di kota-kota besar. Tentunya komponen-komponen ini komponen-komponen yang menyebabkan pencemaran laut seperti partikel, limbah, industri, dan masih banyak lagi. Tentunya ini akan sangat berpotensi dan memberikan efek bahaya terhadap kelautan Indonesia. Sekarang juga sering terjadi penangkapan ikan dengan cara pengeboman yang dilakukan oleh orang dalam negeri sendiri maupun orang dari luar negeri itu sendiri, dan tentunya akan mencemari perairan laut Indonesia. Bagaimana kita mau memanfaatkan potensi kelautan sedangkan laut itu sendiri menimbulkan efek bahaya terhadap kita dan sangat tercemar dalam laut itu sendiri. Selanjutnya, namun dengan demikian, kita juga dikenal sebagai negara agraris yang memanfaatkan sumber daya alam dari daratan berupa usaha budidaya tanaman atau budidaya hutan. Kita juga punya kekayaan alam yang dapat dieksploitasi di daratan seperti minyak dan gas. Sumber daya alam yang terdapat
dalam strategi pembangunan nasional. Melalui kemungkinan potensi agraria, kita bisa mengembangkan pula strategi hijau dengan fokus pada pembangunan potensi pertanian dan kehutanan. Bahkan dari segi historis, kita juga dapat memulihkan ekonomi melalui kegiatan tanam paksa yang kita tahu pada penjajahan Belanda. Strategi tanam paksa ini sangat kita tahu bahwa strategi tanam paksa ini sangat memberikan efek bagus terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Di mana kita tahu pada waktu itu zaman Belanda, orang-orang Belanda menyuruh rakyat Indonesia untuk melakukan tanam paksa dengan menanam rempah-rempah yang hasilnya sangat menakjubkan. Apalagi sekarang, di mana negara kita sudah menjadi negara yang berdaulat, maka sumber daya alam berupa hasil pertanian dapat kita kembangkan. Sejak Indonesia ini merdeka, bahkan kita sudah menjadi mengekspor hasil tanaman berupa kopi, karet, tebu, dan rempah-rempah. Tentu ini tidak akan merupakan kekayaan laut kita, yang juga bisa menunjang potensi ekonomi nasional. Potensi ekonomi nasional juga bisa dikembangkan melalui sumber daya manusia. Kita bisa meningkatkan sumber daya manusia, potensi manusia dengan cara melalui pendidikan, melalui pelatihan, maka kita bisa tercipta tenaga kerja yang handal dan terampil sehingga kita akan tercipta lapangan pekerjaan yang handal. Pemerintah di sini harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyalurkan kompetensi di mana sumber daya manusia itu sudah dilatih. Jadi tidak akan menutup kemungkinan perekonomian di negara kita akan meningkat. Melalui pendidikan akan membentuk sumber daya manusia yang handal dan akan mengubah perekonomian negara kita. Dengan demikian kita akan semakin maju sehingga akan beranjak dari posisi negara berkembang menjadi negara maju. Dengan demikian pula, saya sangat setuju pada mosi kali ini bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dengan alasan-alasan dan bukti tersebut, maka Dewan Juri yang terhormat, maka kami yakin kamilah yang akan memenangkan perlombaan debat pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.